Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang penelitian kuantitatif eksperimen. Saya sendiri, Hasdi, dan rekan saya, Umi Rifatul Mardiah. Oke, lanjut saja. Penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pola pikir yang terukur dan teramati. Teori dirumuskan secara spesifik, bertujuan menyusun generalisasi. Penelitian kuantitatif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberi treatment atau perlakuan kepada sampel penelitian guna mempengaruhi atau meningkatkan variabel terikat. Yang kedua, non-eksperimen. Di sini kami akan membahas penelitian kuantitatif eksperimen. Jadi untuk penjelasan penelitian kuantitatif dan eksperimen akan kami lewati. Penelitian kuantitatif eksperimen terbagi menjadi tiga, yaitu eksperimen sebenarnya, ciri-cirinya yaitu mengontrol variabel secara ketat, sampel secara acak, datanya terukur secara cermat, biasa dilakukan di lab di lab atau laboratorium ya. Terus biasanya dilakukan oleh penelitian kimia, fisika ataupun biologi. Terus ada eksperimen penelitian kuantitatif eksperimen semu. Penelitian penelitian eksperimen semu adalah penelitian eksperimen yang yang penelitian eksperimen yang kontrolnya tidak dapat dilakukan secara ketat, terus derajat keacakan lebih rendah, kecermatan pengukuran datanya lebih rendah, terus biasa dilakukan pada penelitian sosial ataupun juga penelitian pendidikan matematika. Dan yang terakhir, pra-eksperimen. Penelitian ini yaitu penelitian awal yang dilakukan untuk menggali atau mendalami suatu masalah yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Bisa dilihat tahap penelitian kuantitatif eksperimen, yaitu yang pertama mengenali masalah penelitian, yang kedua mengidentifikasi masalahnya, lalu menentukan hipotesis, variabel eksperimennya, lalu tentukan treatmentnya ataupun perlakuan yang akan dilakukan, lalu mengidentifikasi sampel atau pemilihan sampelnya, mendesain eksperimennya, lalu melakukan eksperimen dan terus melakukan analisis data, dan yang terakhir laporan eksperimen. Pada variabel penelitian ada beberapa jenis macam, yaitu yang pertama variabel bebas, kedua variabel terikat, yang ketiga variabel organismik, keempat variabel intervensi, dan yang terakhir variabel imbuhan. Variabel bebas adalah suatu kondisi atau karakteristik yang merupakan manipulasi atau perlakuan yang diberikan pada suatu kelompok untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Contohnya metode, strategi, model pembelajaran. Lalu yang kedua, variabel terikat adalah suatu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul atau tidak muncul ketika peneliti memberikan manipulasi atau perlakuan. Dengan kata lain, variabel terikat adalah suatu kondisi yang muncul sebagai akibat dari variabel bebas. Contoh variabel terikat yaitu hasil belajar, pemecahan masalah, aktivitas siswa, berpikir kreatif, dan lain-lain. Lalu ada variabel organismik. Variabel ini perlu diperhatikan karena variabel ini mengacu pada karakteristik yang tak dapat diubah oleh peneliti, seperti umur, jenis kelamin, ataupun suku. Lalu, variabel intervensi. Variabel intervensi adalah suatu variabel yang tidak dapat dikontrol atau diukur secara langsung, tetapi
dapat memberi akibat atau pengaruh terhadap hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini mengintervensi hubungan sebab dan akibat dari variabel bebas dengan variabel terikat. Contoh variabel intervensi yaitu motivasi, kecemasan, minat, keletihan, ataupun perhatian. Dan yang terakhir ada variabel imbuhan. Variabel imbuhan adalah variabel yang tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti yang mungkin memiliki pengaruh berarti pada variabel terikat. Contoh variabel imbuhan yaitu kompetensi guru, antusias, keyakinan, dan daya juang siswa. Validitas. Dari validitas yang pertama ada objektivitas. Lalu ada validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Lanjut, penentuan sampel. Penentuan sampel ada beberapa, yaitu yang pertama penarikan sampel berlapis, yang kedua penarikan sampel berkelompok, yang ketiga penarikan sampel secara sistematis. Lanjut ke hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan masalah atau menerangkan suatu gejala mengenai hubungan antara variabel-variabel. Contohnya, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dalam materi bilangan bulat dengan pembelajaran pengajuan masalah daripada pembelajaran konvensional. Lanjut, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ada beberapa, yaitu untuk pra-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen. Untuk di pra-eksperimen, ada yang namanya studi kasus tunggal. Terus, bentuk ini sangat lemah kekuatannya untuk generalisasi, dan variabel luar dapat membahayakan validitas internal dan eksternalnya. Yang kedua, ada prates pasca tes kelompok tunggal. Rancangan ini lebih baik daripada yang pertama atau studi kasus tunggal, karena dampak suatu perlakuan didasarkan pada perbedaan antara prates dan pasca tes, tetapi belum ada perbandingan dengan kelompok kontrol. Dan yang ketiga, perbandingan kelompok statik. Rancangan ini merupakan rancangan membandingkan suatu kelompok yang menerima perlakuan atau kelompok eksperimen dengan kelompok lainnya yang tidak mendapatkan perlakuan. Dalam hubungan ini, kelompok-kelompoknya menggunakan kelompok yang sudah ada, bukan buatan yang baru disengaja agar ekuivalen. Lalu di eksperimen semu, ada prates pasca tes yang tidak ekuivalen. Rancangan ini biasanya menggunakan kelas-kelas yang sudah ada sebagai kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Pemilihannya tidak secara acak, tetapi diperkirakan kondisi atau keadaannya sama. Perbedaan rata-rata T1 dan T2 dan rata-rata T1X dan T2X di tes, apakah signifikan secara statistik atau tidak? Kelemahannya pada validitas internal sehingga perubahan pada pasca tes, apakah karena kematangan pemilihan subjek atau pada materi pengujiannya. Lalu yang kedua, ada prates pasca tes kelompok tunggal yang materinya ekuivalen. Karena kesulitan administrasi dalam mendapatkan kelompok kontrol dan eksperimen yang benar-benar ekuivalen kondisinya, maka dilakukan kelompok atau kelas yang sama baik untuk eksperimen maupun kontrol. Pada putaran pertama, digunakan kelompok eksperimen atau PA, dan pada putaran kedua digunakan kelompok kontrol. Sebagai kelompok eksperimen pertama yaitu
PA, dan pada putaran kedua digunakan sebagai kelompok kontrol atau PB, ataupun sebaliknya. Rancangan ini dapat mengurangi pengaruh dari luar. Penanganannya dapat dipadukan dengan kegiatan rutin kelas tersebut, seperti jadwal atau guru pengajarnya. Lalu ada prates pascates kelompok tunggal yang materinya ekuivalen 2 putaran. Oke, ini sama saja dengan prates pascates yang di atasnya, hanya ini dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 putaran. Jadi, untuk perlakuan eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrolnya dilakukan 2 kali. Oke, untuk yang di eksperimen ada pascates kelompok ekuivalen. Pada rancangan ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki kesamaan kondisi-kondisinya dan dipilih secara acak. Pada rancangan ini, perbedaan rata-rata hasil tes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diuji signifikansinya melalui tes statistik tertentu. Misalnya tes analisis varian. Terus ada prates pascates kelompok ekuivalen. Rancangan ini mirip dengan yang sebelumnya, hanya digunakan prates pada kedua kelompok. Pencapaian yang merupakan perbedaan atau selisih dari pascates dan prates antara nilai rata-rata kelompok eksperimen dan kontrol diuji menggunakan analisis varian. Bila digunakan analisis kovarian dengan nilai prates sebagai kovariatnya, rancangan ini akan lebih efektif dan cukup kuat validitas eksperimennya. Namun demikian, rancangan ini bisa terganggu karena pengaruh pelaksanaan tes. Yang ketiga ada 4 kelompok Solomon. Rancangan ini sebenarnya perpaduan dari rancangan 2 kelompok ekuivalen hanya pascates dan rancangan prates pascates. Rancangan ini memungkinkan untuk mengevaluasi efek utama variabel eksperimental dan juga mengetahui efek faktor-faktor yang mengancam kualitas eksperimen. Rancangan ini cukup sulit dilakukan kalau sampelnya besar ya. Lalu ada rancangan faktorial. Desain yang disajikan sebelumnya dirancang untuk variabel yang tunggal. Pada bidang pendidikan yang kompleks, terdapat beberapa variabel yang berinteraksi secara simultan, sehingga diperlukan rancangan yang lebih efektif. Oke, pada rancangan faktorial, peneliti sorry, pada rancangan ini, peneliti tertarik pada pengaruh satu variabel bebas saja, tetapi mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh pada variabel terikat. Pada umumnya, variabel ini merupakan variabel atribut, seperti jenis kelamin, kecerdasan, ras, status sosial, ekonomi, ataupun belajar. Pengaruh variabel ini diteliti dan sekaligus dikendalikan dengan jalan memasukkan variabel atribut pada rancangan faktorial. Di setiap tingkatan variabel atribut, peneliti menilai pengaruh variabel bebas yang utama. Kelebihan rancangan ini adalah yang pertama dapat menyelesaikan dalam satu kali eksperimen. Mungkin desain lain bisa lebih dari 2 studi yang terpisah ya. Terus yang kedua, memberikan kesempatan untuk menyelidiki interaksi yang begitu penting dalam penelitian pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan pengujian yang lebih kuat terhadap hipotesis. Oke, lanjut untuk pengujian statistik. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana dilakukan kayak uji presentase, mean, modus, ataupun median ya. Terus ada analisis inferensial, di mana terdapat uji statistik hipotesis
uji statistik parametrik dan non-parametrik. Oke, lanjut untuk contoh penelitian pendidikan matematika, saya serahkan kepada Mbak Umi ya. Oke, terima kasih atas waktunya kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian pendidikan dalam matematika. Penelitian dalam pendidikan matematika dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu penelitian dalam bidang kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan di sini kita akan membahas tentang bidang kuantitatif eksperimen. Di sini kita mengambil jurnal dari internasional. Yang pertama judulnya yaitu Quantitative Mathematical Models for Assessing the Psychological and Pedagogical Process. Di tahun 2013 dikarang oleh penelitinya yaitu Elena Maureta dan Claudia Maureta. Di mana di sini Elena dan Claudia dia mengembangkan suatu modul kuantitatif untuk menilai proses psikologis dan pedagogis. Isinya di sini adalah tentang suatu metode untuk membangun pemikiran kuantitatif dari proses-proses pengetahuan dan proses-proses pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa. Metodenya di sini menggunakan pendekatan eksperimen pedagogi diambil dari 3 kelompok subjeknya, yaitu kelompok menengah, kelompok bawah, dan kelompok atas. Dan dari tingkatan yang berbeda tersebut, diujikan beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian setelah diujikan, itu direkap jumlah siswa yang telah hafal setelah mendengar suatu informasi yang telah diberikan. Hasilnya di sini yaitu terdapat suatu koefisien di mana hasil belajar itu relatif dan jumlah latihan yang serupa itu meningkatkan kapasitas dari memori siswa secara signifikan dalam setiap latihan. Memorinya di sini disebutkan bahwa mempengaruhi sekitar 71% dari hasil absolut setiap kali dilakukan latihan, dan latihan pertama disebutkan di dalam jurnalnya meningkatkan memori menjadi 79%. Elena dia mengungkapkan bahwa persamaan linear itu digambarkan bergantungan dari memori pengetahuan dan jumlah latihan yang telah dilakukan. Yang kedua di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Isti Hidayah pada tahun 2015 dengan judul Model of Independent Working Group of Teacher and its behavior effectivities toward the elementary school teacher ability in conducting mathematics learning. Kalau yang pertama tadi kan membahas tentang subjeknya berupa siswa. Nah, untuk yang kedua ini subjeknya yaitu adalah kemampuan dari guru sekolah dasar, ya elementary school, di mana guru ini tuh dilakukan kelompok kerja guru mandiri. Jadi dilakukan subjek sejenis kerja kelompok dari guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran matematika. Di sini merujuk pada permasalahan kinerja guru matematika yang belum optimal dalam mengembangkan proses pembelajaran. Isti ini menguji yaitu kinerja working group of teacher atau WGT dan kemampuan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain pengembangan kuantitatif eksperimen, di mana validasinya itu melibatkan para ahli dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan
Dan uji keefektifan model tersebut digunakan dari kegiatan eksperimen dengan metode one group atau dan one group dan post test rancangannya. Hasil implementasinya, model itu menunjukkan kesesuaian kegiatan dari WGT atau Working Group Teacher sebesar 80% dan keuntungan yang dinormalisasi dari keefektifan model itu meningkatkan kinerja working group teacher dan kemampuan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf.